Shalom semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang sumber kekuatan kita. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Katakan dengan segenap hatimu. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Come on, praise the Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kini saatnya sore malam hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Karena saya percaya kita akan tetap teguh, iman kita tak akan pernah goyah jikalau kita bersama-sama melewati bersama Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput dari
kan besertaku, Kau perlindunganku. Terjatuh dan tersungkur, dua tanganmu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setiamu selamatkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya bahwa kami akan tetap teguh bersama Engkau. Iman kami takkan pernah goyah, sebab Engkau yang selalu menopang kami, Yesus, dalam apapun keadaan kami saat ini. Mari bersama-sama saudaraku semuanya, sore hari ini kita mau deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku, Jesus. Setiap langkah
kami Tuhan. Sore malam hari ini kami jemaat-jemaat-Mu yang Kau pilih Tuhan untuk berada di tempat ini. Itu semua bukan karena kebetulan Tuhan, itu semua karena rencana-Mu. Karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini bersama-sama. Mari gereja Tuhan yang sore malam hari ini hadir di tempat ini, kita sama-sama mau buka hati kita, angkat pujian penyembahan kita, sebab Dia yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Dia adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Holy Jesus. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau melatih kami supaya semakin hari kami semakin kuat, semakin berharap, semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap wadah hidup, setiap masalah demi masalah yang terjadi Tuhan. Saat ini kami akan kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang akan membuat kami teguh berdiri sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, semuanya shalom. Ucap syukur saat ini kita masih boleh beribadah, masih diberi kekuatan, kesehatan. Dalam segala sesuatu kita tetap dipelihara Tuhan. Ya, kalau kita hitung dari bulan ke bulan ya, sejak bulan Maret sampai hari ini, kita udah lebih dari 6 bulan berada di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, bahkan 6 bulan lebih, hampir 7 bulan ya. Tapi kita percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, sebab itu sore hari ini saya mau share tentang membangun pribadi yang tangguh. Ya, membangun pribadi yang tangguh, saudara. Ya, kalau kita mengenal kata tangguh ini, mungkin saudara akan mendengar istilah ini digunakan pada istilah mesin atau mobil, ya, mobil yang tangguh, misalnya mobil off-road gitu ya, yang bisa menyeberangi sungai, yang bisa naik gunung gitu ya, mobilnya mesinnya tangguh gitu ya. Tapi saudara, kali ini kita akan melihat kehidupan seorang tokoh Kristen, seorang hamba Tuhan yang benar-benar tangguh, seorang pelayan Tuhan yang benar-benar tangguh. Sebelumnya kita akan melihat arti kata tangguh itu terlebih dulu. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tangguh memiliki arti yang pertama sukar dikalahkan. Ya, jadi kalau ada lakon, ya, ada aktor yang membintangi sebuah film, biasanya terutama ini aktor laga, saudara, film laga akan menunjukkan ketangguhannya, sulit untuk dikalahkan. Ya, bahkan sekalipun dia sudah terkapar, dia bisa bangkit lagi dan kemudian tampil menjadi pemenang. Juga artinya kuat, ya, secara fisik, secara mental, memiliki kekuatan yang luar biasa dan andal, ya, bisa diandalkan. Saudara, itu artinya dia tangguh. Kalau dia seorang pekerja, dia seorang wirausaha, dia andal, ya, dia kuat, dia tangguh, tidak mudah menyerah, walaupun mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Seperti hari-hari ini bagi para wirausaha, saudara yang juga karyawan mungkin bekerja mengalami banyak tantangan secara ekonomi. Ya, tapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bisa diandalkan di setiap kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, artinya adalah kuat sekali. Ini berbicara tentang pendirian. Jadi kalau seseorang punya pendirian, punya keyakinan, keyakinannya begitu kuat, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, ini termasuk juga iman kita. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada firman Tuhan, kita harus punya ketangguhan iman. Artinya iman kita harus kuat banget, saudara, menghadapi masalah demi masalah. Demikian juga tabah dan tahan menderita. Jadi kalau kita mengalami sebuah pergumulan, penderitaan, misalnya sakit penyakit, ya harus tetap kuat. Harus bisa tahan menderita, ya, mengalami beban berat, harus kuat memikul beban berat, memikul salib, dan juga kukuh atau teguh, kokoh berdiri, saudara. Nah, itu kata-kata, arti kata dari tangguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat tokoh Alkitab yang saya maksud adalah Rasul Paulus. Kita akan membaca satu ayat demi satu ayat dari mulai 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, latar belakang dari surat tulisan Paulus di 2 Korintus 11 ini, ada orang-orang yang membanggakan dirinya. Ada orang-orang yang merasa dirinya lebih, menyombongkan dirinya, merasa dirinya hebat, seorang pelayan Tuhan, seorang pemuka agama Yahudi, seorang pemuka orang Yunani, ya, orang-orang yang merasa dirinya hebat. Nah, lalu kemudian Paulus juga membuka kartunya. Sebetulnya kalau dia mau berbangga, Paulus juga hebat. Tapi dia di ending daripada 2 Korintus 11 itu menyatakan bahwa semua ini karena kasih karunia. Baik, saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Nah, ayat 23 ini, saudara, kalau ada orang yang merasa hebat sebagai seorang pelayan Kristus, pelayan Tuhan, Paulus kalau boleh berbangga, dia bisa berkata, aku lebih lagi, aku seperti orang gila melayani Tuhan. Ya, dikatakan dia banyak berjerih lelah, saudara. Artinya apa? Berjerih lelah, dia sampai kurang istirahat, berjerih lelah,
melakukan pelayanan, melakukan misi yang luar biasa yang membuat dia secara fisik itu capek. Lebih sering di dalam penjara, nih, saudara. Ya, pemerintah ataupun orang-orang yang tidak menyukai Paulus menjebloskan Paulus ke dalam penjara. Tujuannya apa? Supaya Paulus tidak bisa menyebarkan Injil. Tapi yang terjadi justru di dalam penjara, Paulus menulis 13 surat kiriman, ya, semuanya dari dalam penjara, yang justru membuat Injil semakin tersebar luas. Terus didera di luar batas. Jadi kalau pada zaman itu, saudara, ada batas-batas tertentu di mana seseorang dianiaya. Ya, tetapi yang dialami Paulus banyak sekali dia didera di luar batas kewajaran. Artinya kalau Paulus mungkin dianiaya, dipukul sudah sampai tidak ada tenaganya, sampai orang kira dia udah mati, saudara. Ya. Terus kerap kali dalam bahaya maut. Bahaya maut adalah bahaya yang mengancam nyawanya. Yang membuat Paulus bisa kehilangan nyawanya kalau tidak kasih karunia daripada Tuhan. Ayat 24 sampai 25. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Nah ini saudara. 5 kali disesah orang Yahudi. Disesah itu dicambuk, saudara. Dan setiap cambukan, setiap hukuman itu 39 kali dicambuk. Ya, 5 kali itu sudah dialami. 3 kali didera, dipukul, dianiaya. 1 kali dilempari batu, dirajam batu. Nah ini yang Paulus saksikan di bagian kitab lain, sampai dikira udah meninggal, saudara. Kemudian orang yang melempari batu pergi. Tapi ternyata Paulus masih hidup. Dia bisa bangun lagi, dia melayani Tuhan kembali, menyebarkan Injil kembali. 3 kali mengalami karam kapal, ya, sehari semalam-malaman terkatung di tengah-tengah laut. Nah ini saudara, bagaimana Paulus membayar harganya, menyebarkan Injil, saudara. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, jadi setiap saat Paulus selalu mengalami ancaman, mengalami resiko sebagai seorang pemberita Injil, dibunuh. Ya. Bahaya yang mengancam nyawanya. Kemudian ayat 27 sampai 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, ini lebih ditekankan lagi bagaimana Paulus dalam pekerjaan misinya, dia berjerih lelah dan bekerja berat. Saudara, Paulus adalah seorang tent maker, pembuat tenda. Melalui bisnis tenda ini dia membuat tenda, dia bekerja sama dengan orang-orang yang mendukung dalam pekerjaan pelayanannya, misalnya Lydia, penjual kain ungu dan sebagainya, saudara. Dan di situ semua keuntungan daripada pekerjaan Paulus ini adalah untuk membiayai misinya, pelayanannya. Jadi tidak bergantung pada organisasi, tidak bergantung pada jemaat, tapi dia berjerih lelah dan bekerja berat. Itu yang menyebabkan dia banyak tidak tidur, karena pekerjaannya mungkin sampai lembur-lembur. Lapar dan dahaga, ya. Kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini kalau Paulus tadi mengalami bahaya banjir, semua miliknya hanyut, tidak punya apa-apa lagi, saudara. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi jemaat yang dirintis Paulus, pertama Paulus tanam Injil di situ, orang-orang dimenangkan, dimuridkan. Setelah kuat, Paulus pindah ke kota lain lagi, menginjili,
memberitakan Injil, memuridkan orang-orang. Setelah kuat, dia pergi ke kota lain lagi terus, saudara. Sampai akhirnya Paulus dipenjara, dan kota-kota yang ditanam Injil oleh Paulus tadi digembalakan dari penjara. Makanya surat-surat Paulus disebut dengan surat penggembalaan dari penjara, saudara. Nah, ini yang luar biasa, bahwa memelihara semua jemaat-jemaat itu tidak mudah. Apalagi pada zaman itu, saudara, komunikasi sangat terbatas, infrastruktur sangat terbatas. Ya, bisanya cuma kirim surat. Ya, untuk menuju ke satu kota ke kota lain itu butuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Itu yang dialami oleh Paulus, saudara. Tapi dia begitu luar biasa. Kalau kita lihat, Paulus ini adalah seorang tokoh yang sangat tangguh dalam memberitakan Injil. Hidup dalam panggilan Allah. Ya, kalau hari-hari ini kita mungkin melihat atau mendengar ada orang-orang Kristen yang mudah menyerah. Orang-orang Kristen yang 5L, ya, lemah, letih, lesu, lunglai, loyo gitu ya. Mudah menyerah, mudah kalah, mudah jatuh dalam dosa, mudah meninggalkan Tuhan, mudah kecewa, mudah marah. Sekarang mari kita belajar dari Paulus. Kenapa dia begitu luar biasa menjadi pribadi yang tangguh dalam melayani Tuhan, hidup bagi Kristus. Mengapa Paulus begitu tangguh dalam melayani Tuhan? Saudara, dalam case ini saya akan menampilkan 3 hal alasan kenapa Paulus begitu tangguh. Yang pertama, Paulus memiliki dasar iman yang teguh. Ya, dasar iman yang teguh. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini Paulus yang menyimpulkan di sini. Kita tidak menemukan ayat-ayat lain di kitab-kitab sebelumnya, tapi Paulus yang menyimpulkan ini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah seringkali saya sampaikan kepada saudara, kita mempelajari Alkitab, kita membaca Alkitab, kita mendapat 2 hal. Yang pertama logos, yaitu firman yang tertulis, pengetahuan yang kita tahu. Dan yang kedua adalah rema, firman yang hidup atau sabda Tuhan atau perkataan Tuhan langsung yang kita dengar, berhubungan dengan keadaan kita. Nah, ini Paulus mau menyaksikan ini, saudara. Yang pertama, Paulus itu adalah orang Yahudi. Saya akan bacakan Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ya, background daripada ini, saudara, ada orang-orang Yahudi yang berseberangan dengan Paulus. Paulus sebagai pengikut Kristus memberitakan Injil Kristus, sementara orang-orang Yahudi menolak Kristus. Ya, tapi di sini Paulus ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang betul-betul mengerti kitab suci. Dia menyebut di situ di bawah pimpinan Gamaliel. Siapa Gamaliel? Gamaliel adalah rabi atau guru besar dari bangsa Yahudi yang sangat dihormati. Jadi sejak mudanya Paulus begitu mengetahui, begitu belajar, begitu menghafal kitab Taurat. Begitu ngelotok dalam kehidupannya, saudara. Nah, itu bagaikan sebuah logos. Jadi Paulus terus masukkan logos firman Tuhan dalam hidupnya sehingga dia tahu dari A sampai Z kitab Taurat. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Paulus menerima rema, yaitu pada saat dia dalam perjalanan ke Damsyik dengan semangat berkobar-kobar mau menganiaya jemaat Tuhan. Kemudian dia melihat dari langit sebuah cahaya yang sangat silau, dan kemudian dia jatuh tersungkur dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan Yesus. Dan membuat Saulus ini bertobat.
dan kemudian menjadi rasul Yesus Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kalau Paulus boleh berbangga, dia anggota Majelis Tinggi Agama Yahudi, ya, dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat celah. Dia pengikut orang Farisi, termasuk golongan Farisi, dari keturunan Benyamin, orang yang sangat dihargai, dihormati di antara orang Yahudi. Muridnya Gamaliel, rabi besar dari agama Yahudi, saudara. Tapi di sini Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, kalau ada orang-orang yang menyombongkan kehidupannya, kesuksesannya, masa lalunya, kepandaiannya, kehebatannya, talenta-talentanya, prestasi-prestasinya, nih, semua itu kuanggap rugi bila dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi Paulus di sini, dia benar-benar pengenalan akan Kristus itu menjadi sebuah perjumpaan pribadi yang mengubah hidupnya 180 derajat. Dari yang sebelumnya berjalan tanpa ketaatan kepada Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah sama sekali. Dan kemudian menjadi rasul Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan, kenapa? Karena Paulus memiliki dasar yang teguh. Jadi apa yang mau kita sampaikan di sini, saudara yang dikasih Tuhan, miliki sebuah kerinduan setiap hari untuk saudara bisa tahu logos dan rema. Nah, banyak orang sulit sekali untuk diajak baca Alkitab. Mereka alasannya saya tidak tahu, saya tidak mudeng baca Alkitab. Saya baca, tidak mudeng, semakin tidak mudeng saya jadi bosan dan akhirnya saya tidak baca. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berhenti ketika kita bosan. Jangan berhenti ketika kita tidak mudeng. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu apa maksud yang kita baca. Bacalah terus, bacalah terus. Seperti makanan, saudara, apakah kita tahu fungsi dan kegunaan makanan yang kita makan setahun yang lalu? Kita mungkin, aku makan sama enggak sama aja kok, aku tetap seperti ini. Jangan dulu. Mungkin ada 0,01% makanan yang sudah makan tahun lalu tanggal 1 November 2019 yang membuat saudara berbeda, yang membuat saudara punya kekuatan, yang membuat saudara punya daya tahan tubuh yang baik, yang membuat saudara lebih cerdas dari sebelumnya. Jadi saudara, jangan berhenti untuk membaca firman Tuhan. Baca dan baca dan baca sebagai logos, sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi tidak berhenti di situ. Saudara dan saya harus mengalami namanya rema, perjumpaan dengan Kristus. Supaya logos itu menjadi pesan firman Tuhan yang berbicara kepada saudara pada saat saudara dan saya mengalami pergumulan. Karena saudara, kalau kita ibarat sebuah komputer, kalau tidak ada isinya, tidak ada filenya, gimana kita bisa menemukan data di dalamnya? Saat ini Google dengan server yang begitu mega raksasa, dia setiap detik mengupdate semua informasi di dalamnya. Bahkan saudara pun bisa. Saudara kalau mau menjadi partisipan dari Google Map, ya, saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa membantu Google menemukan peta, menyempurnakan peta. Ya. Saya beberapa kali masukkan data, apakah tempat, apakah rumah di Google Map. Tapi bukan hanya peta. Dia dengan banyak resource memasukkan informasi sumber daya. Sehingga saat ini menjadi situs pencarian terbesar. Kalau orang cari apa-apa, tanya Mbah Google.
Nah, itu sama seperti saudara dan saya. Kalau kita terus isi hidup kita dengan firman Tuhan, satu saat ada orang yang mungkin membuat saudara dan saya kecewa. Solusinya kepada siapa? Apakah kita tanya Mbak Tuhan? Apakah kita tanya sahabat, orang lain? Mungkin tidak akan jawab, tidak akan bisa kasih solusi yang baik. Tapi kalau saudara sudah isi hidup dengan firman Tuhan, membuat saudara teguh, dan ketika sudah mengalami masalah dikecewakan orang lain, akan keluar saudara, nasihat demi nasihat. Ya, supaya kita bisa mengampuni, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Apabila kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Berdoalah untuk musuhmu, untuk orang-orang yang menganiaya kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi isi terus hidup kita dengan firman Tuhan, membuat kita punya dasar iman yang teguh. Berulang kali saya sampaikan bahwa kehidupan kita akan teguh berdiri bila kita punya dasar pondasi yang kuat. Dan dasar pondasi yang kuat itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tidak akan mudah goyah. Kita akan tangguh dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mengapa Paulus begitu tangguh dalam melayani Tuhan? Fokus kepada panggilan Kristus. Fokus kepada panggilan Kristus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Paulus fokus kepada panggilan Kristus. Dia tidak melihat kembali ke masa lalunya, dia tidak menengok kesuksesan masa lalunya, dia tidak bangga dengan semua prestasi yang dia capai, karena dia menganggap semuanya itu sebagai sampah. Dia telah melupakan semua kejadian di belakang. Tapi ini yang dia lakukan. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan melihat ke belakang. Mungkin masa lalu kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Penuh dengan kegagalan, dikecewakan orang, ya, dikhianati, penuh dengan segala macam hal yang tidak baik, hidup dalam dosa. Saudara, kalau kita mengingat kepada masa lalu, hidup di masa lalu, itu akan menghalangi kita untuk memandang ke depan. Membuat kita tidak bisa berlari untuk mencapai tujuan. Sebab itu pandanglah ke depan. Apa yang ada di hadapan saudara dan saya saat ini? Kalau saudara mungkin pernah kecewa diputus pacar, masa kita terus memandang masa lalu, aduh sedih ya, alasannya diputus pacar, sakitnya di sini. Nangis terus saudara. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau saudara mau move on, pandang ke depan. Berlari-lari kepada Kristus. Semua yang pernah tersakiti, jangan mengorek-ngorek luka di masa lalu. Tapi mari memandang ke depan dan pandang pada Kristus sebagai tujuan kehidupan kita. Sebab itu Paulus begitu fokus dan membuat dia tangguh. Sekalipun kalau dipikir-pikir saudara, ya, lebih enak dia jadi anggota Majelis Tinggi Yahudi, dihormati, orang yang sangat luar biasa, sukses di karirnya, juga di kerohaniannya. Sekarang ketika dia ikut Kristus, dia harus pikul salib. Apa yang disebut Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 itu merupakan sebuah kontradiktif, bertolak belakang. Kalau jadi majelis agama Yahudi luar biasa enaknya dipuja orang, dikagumi orang, tapi sekarang dia dianiaya, dia dicaci maki, dia dihukum, dia disesah, dia berjerih lelah, banyak sekali kesukaran yang dia harus hadapi.
Tapi Paulus tidak menyerah karena dia fokus kepada panggilan Kristus. Paulus dipilih oleh Kristus untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injilnya. Jadi dia fokus pada panggilan. Pertanyaannya pada saudara dan saya, apakah panggilan hidupmu? Apakah tujuan hidup saudara dan saya? Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, saya yakin kita tidak akan tangguh menjadi seorang pribadi, apalagi ketika menghadapi masalah dan tantangan. Tapi kalau sudah tahu tujuan hidupmu, sudah tahu panggilan hidupmu, sudah tahu bahwa saudara dan saya dipilih oleh Kristus, diangkat dari kehidupan manusia lama kita, dan Tuhan jadikan manusia ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17, dan barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kau dan saya adalah ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Sehingga kita bisa fokus memandang ke depan. Yang ketiga, Paulus bisa tangguh dalam melayani Tuhan karena dia tekun dalam penderitaan. Tekun dalam penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Paulus tekun dalam penderitaan. Penderitaan apa yang dialami? Dia memang tidak menyebutkan di antara tadi 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Tapi di sini dia katakan begini. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Sudah tahukah saudara bahwa Paulus diizinkan Tuhan mengalami yang namanya duri dalam daging. Ada sakit penyakit di dalam dirinya yang sengaja diizinkan Tuhan supaya dia tidak menyombongkan diri. Sebab Paulus ini adalah orang luar biasa dipakai oleh Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Ya. Bahkan sapu tangan Paulus dipinjam, diletakkan pada orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Tapi Paulus, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta supaya utusan iblis ini undur daripadanya. Sakitnya apa? Semacam sakit bisul di seluruh permukaan kulitnya, yang itu sangat sakit luar biasa, baunya luar biasa, tidak enak. Dan Paulus berdoa, kiranya utusan iblis ini undur daripadaku. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau saudara dan saya merasa saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, kita terbatas dalam menghadapi resiko, masalah, dan tantangan yang kita hadapi seakan-akan kita tidak bisa apa-apa. Berarti saudara dan saya butuh namanya kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan modal kita. Tapi kasih karunia Tuhan yang membuat saudara dan saya tetap kuat. Itulah sebabnya di sini Paulus tekun dalam penderitaan. Ya, karena dia menyadari bahwa penderitaan itu membuat imannya semakin murni, membuat dia semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, membuat dia sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, dan dia dikatakan manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika masuk dalam penderitaan seperti dimurnikan imannya, dimurnikan motivasinya, dimurnikan keyakinannya, pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, dan dia mengatakan di sini penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, kalau tadi saudara mendengar membaca dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ditambah sakitnya yang seperti itu tadi, wah kalau kita udah tidak mampu.
Kalau kita udah tidak sanggup, luar biasa penderitaannya. Saya belum ada satu kuku hitamnya Paulus. Tapi Paulus katakan apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi dia merasakan bahwa sekalipun masalahnya begitu berat, sekalipun penderitaan begitu luar biasa, dia katakan penderitaan ringan. Sehingga dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya setuju dengan saya, katakan amin. Jangan merasa bahwa penderitaanku terlalu besar, masalahku terlalu besar. Di dalam Tuhan kita sanggup. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita ketika kita ada di dalam pergumulan dan penderitaan. Itu membuat saudara saya tetap tekun. Kalau kita merasa bahwa masalahku begitu besar, gak ada orang yang peduli, aku udah berdoa tapi belum dijawab Tuhan, sampai kapan Tuhan? Akhirnya putus asa, kecewa kepada Tuhan. Tapi kalau kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Melalui masalah, melalui pergumulan ini membuat aku dewasa. Membuat aku semakin bersungguh-sungguh percaya padamu, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia aku bisa kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan aku tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, itu yang ada di perjanjian baru. Perjanjian lama juga memuat beberapa tokoh yang begitu tangguh menghadapi pergumulan dan penderitaannya. Yusuf, dia begitu teguh, dia begitu tangguh memegang impiannya, memegang visinya, pengharapannya kepada Tuhan tentang masa depan. Sehingga sekalipun dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir, tidak ada kepahitan, tidak ada luka hati, tidak ada ingin balas dendam. Tapi dia justru berkata, kamu mereka-rekakan yang tidak baik kepadaku, tetapi Allah mengubahkan mereka-rekakan menjadi sebuah kebaikan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Yusuf begitu tangguh, sekalipun dia ada kesempatan berbuat dosa, ketika istri Potifar menariknya untuk tidur bersamanya. Tetapi Yusuf melarikan diri dari istri Potifar itu. Sehingga dia harus difitnah, masuk dalam penjara, dia jalani dengan ucapan syukur. Sebab bukan dia yang melakukan dosa. Sampai Tuhan mengangkatnya. Menjadi orang kedua di Mesir yang dipercaya oleh Fir'aun. Mengurus semua perbekalan di Mesir. Daniel, ini luar biasa. Orang buangan ini ditawan dari Yehuda, dibawa ke Babilonia. Orang tawanan, orang asing di sana. Dan Daniel dipercaya oleh 4 raja yang berbeda dari 4 generasi. Setiap raja selalu mempercayakan pemerintahan kepada Daniel, orang kedua setelah raja, saudara. Daniel menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang andal, bisa diandalkan, bisa dipercaya, orang yang kuat, orang yang bijaksana. Punya roh dewa, mereka menyebutnya. Dan dia luar biasa. Satu ketika raja mengharuskan semuanya menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Daniel kedapatan tidak menyembah patung itu. Dan dia harus masuk gua singa. Apakah dia menyerah? Tidak. Karena dia benar di hadapan Tuhan. Dia masuk ke gua singa. Dan singa tidak mengapa-ngapakan Daniel. Demikian ditulis dalam kitab Daniel. Kenapa? Dia begitu tangguh imannya. Tidak mudah goyah oleh tantangan, oleh apapun bahaya yang dia hadapi. Yang ketiga adalah Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, bagaimana penderitaannya, saudara mungkin sudah tahu. Semua anaknya meninggal dalam 1 hari. Semua hartanya ludes dalam 1 hari. Ya, istrinya mengutuki dia, menyuruh dia mengutuki Allahnya. Sahabatnya semua meninggalkan dia. Dan ada penyakit borok seluruh tubuhnya. Baunya luar biasa. Sampai dikatakan hanya tinggal kulit dan tulang. Tapi Ayub tetap tangguh, tahan menderita. Itulah sebabnya Tuhan memulihkan Ayub. Di Ayub pasal yang terakhir, dipulihkan 2 kali lipat. Anak-anaknya dipulihkan semuanya, sahabat-sahabatnya dikembalikan semuanya, saudara.
Kenapa? Karena Ayub tangguh. Sudah dikasih Tuhan, saya tidak tahu masalah yang masing-masing saudara dan saya hadapi. Mungkin ada masalah keluarga. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara. Mungkin ada masalah dalam kesehatan saudara, keuangan saudara. Mari saudara, melalui ayat firman Tuhan yang kita baca, melalui renungan kita hari ini, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi pribadi yang tangguh. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, jangan mudah lari dari kenyataan, tapi hadapi, berpegang pada janji Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan terus bangun dengan dasar yang kuat firman Tuhan. Dan ayo tekun saudara. Orang yang tekun pasti akan selesai sampai pada akhirnya. Seorang penginjil besar berkata, karena ketekunanlah seekor siput sampai kepada bahtera Nuh. Saudara tahu jalannya siput itu pelan. Kita mungkin tidak sabar untuk menunggunya. Tapi dia begitu tekun. Dan karena tekun masih ada siput sampai hari ini. Tidak ikut dibinasakan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada saudara mungkin yang sedang dalam keadaan lemah. Dimanapun kita berada, saudara juga yang menyaksikan melalui video di rumah ataupun dimanapun kita berada. Mari kita akan ambil waktu untuk berdoa. Minta kekuatan Allah, minta hikmat Allah turun atas kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai kesukaran, berbagai masalah, berbagai pencobaan, berbagai tantangan di hadapan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurala ramata kasyandarada. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan dengan dua kaki kita, dengan dasar firman Tuhan. Kita percaya kita akan mampu menghadapi segala masalah, segala pencobaan, segala tantangan di hadapan kita. Sekali lagi katakan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau pelindunganku. Tak pernah kau tinggalkan ya Tuhan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau pelindunganku. Tuhan mencari orang-orang yang tangguh, orang-orang yang teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya saat ini?
Mungkin kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita semuanya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berakar dalam firman Tuhan, sehingga memiliki dasar yang teguh dari firman Tuhan. Menjadi pribadi yang fokus kepada panggilan Kristus dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak melihat masa lalu kita, tapi kita memandang ke depan dan berfokus pada panggilan ilahi yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang tekun dalam penderitaan. Setiap penderitaan, saya percaya Tuhan selalu punya rencana, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah dikasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Izinkan Tuhan boleh menguatkan iman kita, meneguhkan kita. Kalau kita berpikir sudah mulai putus asa, mulai menyerah, mulai berkata, enggak ada gunanya aku berdoa mengandalkan Tuhan, sebab doaku belum dijawab. Sudah dikasih Tuhan, percayalah Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memegang tangan kananmu dan memberimu kemenangan demi kemenangan. Tuhan, hamba berdoa saat ini untuk setiap jemaatmu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa, beri kami kekuatan yang baru. Beri kami Tuhan kesanggupan, ketangguhan, kekuatan, keteguhan untuk menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, kami percaya kami akan bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, terima kasih. Berdoa, berkati firman-Mu ini Tuhan, akan terus berbicara, bukan saja logos tetapi menjadi rema, di mana Tuhan berbicara secara pribadi dari satu orang ke satu yang lain dengan firman yang menghidupkan, dengan firman yang mengubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tiba waktu buat kita, silakan duduk untuk menyiapkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami akan mengaturkan persembahan kami padamu. Tuhan, Kau berkati setiap persembahan syukur kami, setiap persepuluhan maupun juga persembahan untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang ada pada kami terbatas, tapi kami mau belajar dan memberi dengan sukacita, dengan sukarela, supaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan, studi daripada anak-anak-Mu, pelayanan kami bersama-sama. Kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti bisa memasukkan persembahan ini di kotak yang sudah disediakan, dan bagi saudara yang mengikuti secara online, bisa melakukan juga persembahan secara online. Saya mengundang semuanya bisa bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa berkat. Siapkan hati kita. Percayalah pada firman Tuhan dan kita imani semua yang disebut dalam doa berkat ini. Berkat itu akan mengalir, akan terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan akan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus
menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah El Shaddai yang setia besar.